Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah setelah ada sekian satu minggu, Pak Guru kita bersama-sama tidak membahas materi lagi. Kali ini Pak Guru akan membahas materi lagi, yaitu tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Pada bahasan materi kali ini tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji, yang akan Pak Guru bahas yaitu tentang tawadhu dan peduli. Kalau kemarin pada video yang pertama sudah Pak Guru bahas tentang tanggung jawab. Nah, sikap terpuji yang kali ini akan Pak Guru bahas yaitu tentang tawadhu dan peduli. Oke, sudah siap anak-anak? Kita lanjut saja. Tawadhu. Pak Guru akan membahas tentang pengertian tawadhu. Apa sih itu tawadhu? Tawadhu adalah sikap seseorang yang tidak membanggakan diri sendiri kepada orang lain, baik yang berhubungan dengan pangkat, jabatan, kekayaan, maupun keturunan, dan lain-lainnya. Jadi yang namanya tawadhu adalah sikap seseorang yang tidak membanggakan diri sendiri kepada orang lain, baik yang berhubungan dengan pangkat, jabatan, kekayaan, maupun keturunan, dan lain-lainnya. Sikap tawadhu juga biasa disebut dengan rendah hati. Jadi yang namanya tawadhu itu sama dengan yang namanya rendah hati. Ya. Jadi kalau nanti ada yang bilang rendah hati, sama saja. Jadi yang namanya tawadhu itu sama saja dengan yang namanya rendah hati. Bukan rendah diri ya. Kalau rendah diri itu beda lagi, ya. Kalau rendah diri itu termasuk sifat yang jelek atau tercela, tapi kalau yang namanya tawadhu atau rendah hati itu termasuk dalam sifat terpuji atau akhlakul mahmudah. Oke ya. Kita lanjut. Rendah hati ada dua jenis, yaitu rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rendah hati di hadapan manusia. Nah, jadi yang namanya rendah hati itu bukan hanya di hadapan Allah atau di hadapan manusia, tapi yang namanya rendah hati itu ya di hadapan Allah kita juga harus rendah hati, di hadapan manusia juga kita harus rendah hati. Nah, bahasa gampangnya dalam sehari-hari, rendah hati itu tidak sombong. Ya, sama saja dengan tidak sombong. Jadi, jangan sampai kita sombong kepada Allah dan jangan sampai kita sombong kepada sesama manusia atau orang lain. Lawan dari tawadhu atau rendah hati yaitu adalah sombong. Nah, kalau tawadhu atau rendah hati itu tadi sifat terpuji atau akhlakul mahmudah. Tapi kalau yang namanya sombong itu adalah sifat tercela atau nama lainnya yaitu adalah akhlakul mazmumah, ya, pakai Z, akhlakul mazmumah, ya. Itu. Kita lanjut. Malu atau minder bukan termasuk dalam sikap rendah hati. Nah, seperti yang Pak Guru bilang tadi, jangan sampai kita mempunyai sikap rendah diri. Apa sih itu sikap rendah diri? Rendah diri yaitu adalah sikap malu atau minder. Contohnya, malu atau minder. Contohnya, kita sebagai seorang pelajar umpamanya, ya, kalau kita di sekolah, ya, kita ditunjuk oleh guru supaya maju untuk membaca. Tapi kita tidak mau. Kenapa? Malu. Malu kenapa? Minder. Minder kenapa? Umpamanya bacanya belum lancar. Tidak apa-apa. Yang penting kita yang pertama adalah mau maju. Sikap, ya. Mau majunya. Nanti dalam membaca kita ulangi lagi di rumah, terus belajar terus agar membacanya lebih lancar lagi. Terus lagi malu atau minder dengan ciptaan Allah contohnya. Ya, kita sebagai orang Indonesia, rata-rata yang namanya orang Indonesia itu hidungnya pasti yang namanya orang Indonesia itu hampir sebagian besar adalah hidungnya
mancung ke dalam. Nah, apa sih itu mancung ke dalam? Atau yang biasa kita sebut dengan pesek. Ya, atau hidungnya imut. Nah, itu kita jangan sampai malu atau minder dengan hidung imut kita atau pesek kita, karena itu termasuk ciptaannya Allah, ya. Jangan sampai kita malu atau minder atau rendah diri, ya. Tapi kita harus bangga dengan ciptaan Allah, ya. Oke, paham anak-anak? Oke, kita lanjut. Ciri-ciri sifat tawaduk. Nah, ciri-ciri sifat tawaduk di sini diantaranya yaitu adalah selalu menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam pekerjaan sehari-hari yang merupakan contoh sifat tawaduk adalah kita mau melaksanakan sholat atau bersujud atau bersimpuh di hadapan Allah. Dalam sholat itu ada yang namanya sujud. Sujud itu antara kepala dengan pantat itu lebih tinggian pantatnya daripada kepala kita ketika kita sedang sujud. Artinya itu apa? Artinya kita itu sedang menunduk atau merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya itu. Selanjutnya, selalu menyadari akan kekurangan dan kelemahannya. Jadi kita itu harus sadar antara kekurangan kita dan kelemahannya kita. Kenapa kita harus sadar? Karena manusia itu, orang itu pasti semuanya memiliki kekurangan dan kelemahan. Karena yang namanya kesempurnaan itu sejatinya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Mengasihi sesama manusia. Nah, ciri-ciri dari sifat tawaduk yang selanjutnya adalah mengasihi sesama manusia. Otomatis kalau kita memiliki sifat tawaduk atau rendah hati atau tidak sombong, pasti kita mengasihi sesama manusia. Kenapa? Karena kita sama-sama makhluk Allah atau ciptaan Allah. Karena kita sama-sama hamba Allah. Nah, oke, sampai sini paham anak-anak? Kita lanjut. Tidak sombong atau takabur, ya. Jadi kita itu tidak sombong atau takabur. Kalau kita mendapatkan nikmat, kita jangan sombong. Wah, aku ini karena rajin belajar jadi aku ranking 1. Jangan seperti itu. Wah, kemarin aku rajin latihan jadi saya dapat juara 1. Jangan seperti itu. Tapi kita dapat ranking 1, kita dapat juara 1 itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga pasti ada orang-orang di sekitar kita yang melatih atau mendukung kita. Oke, paham? Lanjut. Manfaat sifat tawaduk. Nah, sifat tawaduk itu memiliki berbagai manfaat, di antaranya yaitu adalah dihormati orang lain. Kalau kita memiliki sifat tawaduk, maka kita akan dihormati oleh orang lain. Temannya banyak. Nah, kalau kita tidak sombong, kita rendah hati, maka kita akan disenangi oleh orang lain dan akhirnya kita memiliki banyak teman. Selanjutnya, dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah disayang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pasti Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Allah itu pasti akan senang. Oke, sampai sini paham tentang sifat tawadhu anak-anak? Kita lanjut. Selanjutnya itu adalah peduli. Apa sih itu peduli? Sikap peduli adalah suatu sikap untuk senantiasa ikut merasakan penderitaan orang lain. Yang namanya peduli adalah suatu sikap untuk senantiasa ikut merasakan penderitaan orang lain atau peduli terhadap orang lain. Sikap peduli merupakan salah satu ciri khas dalam budaya Islam. Jadi yang namanya sikap peduli itu merupakan salah satu ciri khas dalam budaya Islam, ya. Itu sudah ada dalam ajaran Islam, kita itu harus saling peduli terhadap orang lain, terutama kalau ada orang yang mengalami kesusahan, maka kita harus menolongnya atau membantu. Nah, kalau kita mau membantu berarti kita termasuk sudah peduli terhadap orang lain. Itu.
Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita agar peduli terhadap sesama dan membantu kesulitan orang lain. Sikap peduli itu memiliki manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut. Allah berikan kemudahan dan pertolongan kepada kita. Kalau kita peduli terhadap orang lain, kita menolong orang lain tanpa pamrih, pasti Allah akan memberi kemudahan dalam kehidupan kita dan pertolongan kepada kita. Ya, itu janji Allah sudah pasti. Yang kedua, bukti bahwa kita bagian dari orang-orang yang beriman. Kalau kita menolong orang lain tanpa pamrih, berarti kita membuktikan bahwa kita adalah orang beriman. Karena apa? Pasti nanti suatu saat akan dibalas oleh Allah. Yang membalas bukan orang itu, tapi Allah yang membalasnya. Yang ketiga, menghindarkan diri dari siksa neraka. Nah, kenapa menghindarkan diri dari siksa neraka? Karena kita melakukan sebuah kebaikan dengan rasa ikhlas, rasa tulus, ya. Lillahi ta'ala, hanya karena Allah ta'ala, maka kita akan mendapatkan pahala. Nah, kalau kita mendapatkan pahala, itu akan terhindar dari siksa neraka. Yang keempat, kepedulian merupakan bentuk lain dari sedekah. Yang namanya peduli itu bentuk lain dari sedekah. Jadi kalau kita tidak punya uang, kita menolong orang dengan tenaga kita, itu termasuk kepedulian. Berarti kita juga sudah melakukan sedekah. Oke, paham anak-anak? Mungkin kali ini yang bisa Pak Guru sampaikan hanya sampai di sini saja, kurangnya mohon maaf. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol subscribe di bawah video ini dalam channel Guru Jilut. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan ikuti update-nya. Terima kasih. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.